Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Ramadhani dengan NIM 18036050, Program Studi Kimia, Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pembuatan karbon aktif dari kulit durian sebagai adsorben logam Fe. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Pencemaran yang umumnya dapat menghancurkan tatanan lingkungan hidup biasanya berasal dari limbah-limbah yang sangat berbahaya dalam arti memiliki daya racun atau toksisitas yang tinggi. Biasanya senyawa kimia yang sangat beracun bagi organisme hidup dan manusia adalah senyawa-senyawa kimia yang mempunyai bahan aktif dari logam-logam berat. Daya racun yang dimiliki oleh bahan aktif dari logam berat akan bekerja sebagai penghalang kerja enzim dalam proses fisiologis atau metabolisme tubuh, dan jika terakumulasi dalam tubuh, akibatnya timbul problema keracunan kronis. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi penghasilan buah durian yang melimpah. Di Sumatera Selatan, produksi buah durian dapat mencapai kurang lebih 38 ton per tahun. Mengingat banyaknya jumlah kulit durian yang dihasilkan pada saat musim buah durian, maka limbah tersebut dapat mengganggu kebersihan lingkungan yang tentunya akan berujung pada timbulnya sarang dan sumber penyakit. Oleh karena itu, perlu disikapi dengan mencari cara untuk mengolah limbah kulit durian sebagai bahan dasar berbagai produk dengan daya guna dan memiliki nilai ekonomis yang jauh lebih tinggi. Arang aktif ialah suatu jenis karbon yang dapat dihasilkan dari bahan-bahan yang mengandung karbon atau dari arang yang diperlukan dengan cara khusus untuk mendapatkan permukaan yang lebih luas. Bahan baku yang berasal dari hewan, tumbuh-tumbuhan, limbah atau mineral yang mengandung karbon dapat dibuat menjadi karbon aktif, antara lain tulang, kayu lunak, sekam, tongkol jagung, tempurung kelapa, sabut kelapa, ampas penggilingan tebu, ampas pembuatan kertas, serbuk gergaji, kayu kertas, dan batu bara. Biosorpsi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menghilangkan ion logam berat yang terdapat dalam suatu larutan cair. Biosorpsi dikenal dengan suatu metode yang efektif, aman, serta murah untuk pengolahan air limbah, dan juga biomasa yang digunakan cukup mudah ditemukan. Telah banyak para peneliti melakukan biosorpsi ini untuk mengembangkan dan menggunakan biosorben pada pengolahan limbah yang di dalamnya terkandung ion logam berat. Logam besi atau Fe merupakan elemen kimia yang dapat ditemukan hampir di setiap tempat di bumi, pada semua lapisan geologis dan badan air. Besi dalam air dapat berbentuk Fe2 dan Fe3 terlarut. Fe2 terlarut dapat tergabung dengan zat organik membentuk suatu senyawa kompleks. Jika besi atau Fe berada di dalam air, maka besi akan tersuspensi dan berwarna kecoklatan. Suspensi yang tersebut akan segera menggumpal dan mengendap di badan air. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, logam Fe merupakan salah satu ion logam berat berbahaya dan perlu diatasi keberadaannya. Yang kedua, untuk mengatasi keberadaan logam berat Fe, perlu dilakukan pengolahan menggunakan metode yang efektif, aman, serta murah. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan tentang pemanfaatan karbon aktif kulit durian sebagai adsorben terhadap penyerapan logam Fe. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, biosorben yang dipakai adalah karbon aktif dari kulit durian yang sudah diaktifasi. Yang kedua yaitu ion logam yang diserap, yaitu logam Fe. Yang ketiga yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode batch. Selanjutnya, kapasitas serapan karbon
aktif kulit durian yang diaktifasi terhadap penyerapan logam Fe dianalisa dengan menggunakan spektrofotometri serapan atom atau SSA. Selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh waktu kontak terhadap penyerapan logam Fe pada karbon aktif kulit durian. Selanjutnya, bagaimana pengaruh pembentukan karbon aktif kulit durian terhadap penyerapan logam Fe. Kemudian bagaimana pengaruh massa karbon terhadap penyerapan ion logam Fe pada karbon aktif kulit durian. Yang terakhir yaitu berapa kapasitas serapan maksimum karbon aktif dari kulit durian yang diaktifasi terhadap penyerapan logam Fe. Selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu menentukan kondisi optimum penyerapan dengan variasi waktu kontak terhadap penyerapan logam Fe pada karbon aktif kulit durian. Yang kedua yaitu mengetahui pengaruh pembentukan karbon aktif kulit durian terhadap penyerapan logam Fe. Selanjutnya menentukan kondisi optimum penyerapan dengan variasi massa karbon terhadap penyerapan logam Fe pada karbon aktif kulit durian. Yang terakhir menentukan kapasitas serapan maksimum karbon aktif kulit durian yang diaktifasi terhadap penyerapan logam Fe. Yang terakhir yaitu manfaat penelitian. Memberikan informasi mengenai pengaruh variasi konsentrasi terhadap penyerapan logam Fe pada karbon aktif kulit durian. Memberikan informasi mengenai kapasitas serapan maksimum karbon aktif kulit durian yang diaktifasi terhadap penyerapan logam Fe. Bab 2. Tinjauan pustaka. Kulit durian mengandung minyak atsiri, flavonoid, saponin, unsur selulosa, lignin, karbon serta kandungan pati. Kulit durian mengandung karbon yang cukup tinggi sehingga dapat dijadikan bahan pembuatan karbon aktif untuk digunakan sebagai absorben. Kulit durian mengandung bahan selulosa yang tinggi, yaitu 50-60%, dan lignin 5% serta pati yang rendah 5%. Biosopsi. Biosopsi merupakan kemampuan material biologi untuk mengakumulasikan logam berat. Proses biosopsi ini dapat terjadi karena adanya material biologi yang disebut biosorben dan adanya larutan yang mengandung logam berat sehingga mudah terikat pada biosorben. Logam Fe. Meskipun Fe diperlukan oleh tubuh, tetapi dalam dosis tinggi dapat merusak dinding usus. Fe juga dapat terakumulasi dalam alveoli sehingga menyebabkan berkurangnya fungsi paru-paru. Karbon aktif. Karbon aktif merupakan senyawa amorf yang diperoleh dari bahan-bahan yang mengandung karbon atau arang yang diperlukan secara khusus untuk mendapatkan daya absorpsi yang tinggi. Pada penelitian ini, alat yang digunakan yaitu spektrofotometri serapan atom atau AS, di mana kegunaannya yaitu untuk menentukan konsentrasi penyerapan logam Fe terhadap karbon aktif kulit durian. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Hasil kualitas karbon aktif penelitian. Dari penelitian tersebut, hasil analisis kadar air sebesar 14,12%, sedangkan analisis kadar abu sebesar 5,46%, dan hasil analisis daya serap terhadap larutan I2 580,27 mg per gram. Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa karbon aktif dari kulit durian dengan aktivator KOH 0,1 normal telah memenuhi standar kualitas karbon aktif menurut SNI 06-3730 1995. Selanjutnya, pengaruh waktu kontak dan massa karbon aktif terhadap efisiensi absorpsi. Hasil pengujian sampel dengan menggunakan spektrofotometri atom serapan atau AS dengan variasi waktu kontak dan massa karbon aktif dapat diketahui bahwa terjadi penurunan konsentrasi besi setelah dikontakkan dengan karbon aktif dari kulit durian dengan variasi waktu kontak dan massa karbon aktif adsorben. Penurunan konsentrasi besi pada sampel air sumur tersebut berkisar antara 48,46 sampai 96,75%.
Ini merupakan grafik dari pengaruh waktu kontak dan massa karbon aktif terhadap efisiensi absorpsi. Yang pertama yaitu grafik dari pengaruh waktu kontak terhadap efisiensi absorpsi. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa efisiensi absorpsi besi terbaik dalam sampel berada pada waktu kontak 90 menit, yaitu 96,75%. Pada massa karbon aktif 3 gram. Semakin lama waktu kontak, maka semakin banyak kesempatan partikel karbon aktif untuk bersinggungan dengan logam besi yang terikat di dalam pori-pori karbon aktif. Selanjutnya merupakan grafik dari pengaruh massa karbon aktif terhadap efisiensi absorpsi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa massa karbon aktif adsorben yang paling baik pada penelitian ini adalah 3 gram jika dibandingkan dengan massa karbon aktif yang lain dengan efisiensi mencapai 96,75% pada min ke-90, sehingga massa karbon aktif terbaik untuk karbon aktif dari kulit durian sebagai adsorben besi adalah 3 gram.